Jadi perlu diketahui kepada adik-adik bahwa gedung ini dulunya merupakan salah satu bukti sejarah gitu bagi bangsa Indonesia dalam bertahankan kemerdekaan. Di mana pada waktu itu pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 sudah merdeka, tapi pihak Belanda masih menimbulkan keberatan itu di kedua belah pihak. Maka jalan solusinya diadakan perundingan Kertajati secara diplomasi atau kesepakatan di antara kedua belah pihak. Perundingan tersebut dilaksanakan di Desa Kertajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, kemudian waktu perundingannya di sini dimulai dari tanggal 11 sampai 13 September tahun 1946. Jadi selama 3 hari jadi sudah merdeka. Perundingannya tanggal 11 sampai 13 September tahun 1940. Terus tanggal 10 masa persiapan. Terus tujuan diadakan perundingan untuk memperoleh pengakuan kedaulatan antara pihak Belanda dengan Indonesia. Dan Indonesia ingin diakui kedaulatannya oleh Belanda. Kemudian sebagai mediator atau pimpinannya Lord Kiren dari Inggris, yang sebelah mana itu bendera Inggris namanya Lord Kiren. Lord Kiren Inggris ini sebagai pimpinan mediator, penengah, penasihat itu sebetulnya Belanda. Terus Belanda yang sebelah sini barat diketuai oleh Perdana Menteri Profesor Insinyur Terderhon. Terus anggotanya Dr. Hubertus Johannes Pamuk, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, pimpinannya Aun Patua. Kemudian Dr. Tegur dan Mr. Makmanpol. Terus dari delegasi Indonesia yang sebelah timur sana diketuai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Di sini ada Perdana Menteri Sultan Syahrir dari delegasi Indonesia ketuanya. Anggotanya Mr. Muhammad Rum, Dr. Adenan Kapogani, dan Mr. Sanisro Pojo. Terus yang 4 orang sebagai saksi pencatat di sini ada Mutulen, makanya gitu. Pencatat saksi 4 orang, yaitu Dr. Johannes Lemena, Dr. Sudarsono, Mr. Amisari Pudin, dan Mr. Ali Budiarjo. Jadi jumlahnya ada 13 orang yang berunding. Terus Soekarno nggak ikut berunding, cuma hadir, hanya mengadakan pertemuan pembukaan sebelum perundingan dilaksanakan antara Raja Inggris. Ruang pertemuannya nanti sebelah sana itu. Untuk nginepnya Soekarno dari sini nginepnya di Pendopo Kabupaten Kuningan yang dijadikan kantor bupati sekarang dari sini. Dan setelah itu hasil perundingan oleh pihak Belanda Indonesia dibawa ke Istana Negara Jakarta untuk ditandatangani itu pada tanggal 25 Maret tahun 1940 di Istana Negara Jakarta. Terus setelah itu diparaf lagi di Rumah Sultan Syahrir di Jakarta di Jalan Kolongsan Timur nomor 58. Pemarafannya dari bahasa persetujuan Indonesia 4 lembar utuhan, dari bahasa pemerintahan Belanda 4 lembar utuhan. Terus yang dihasilkan naskah perundingan Kertajati yang terdiri dari 17 pasal. Terus intinya ada 3. Yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera wilayah. Yang keduanya, pemerintah Indonesia Belanda akan bekerjasama dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang salah satu negara bagiannya Indonesia. Terus yang ketiga, pemerintah Indonesia Belanda akan bekerjasama dalam bentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selakuannya, yaitu Ratu Belanda. Dan tentara Belanda secara berangsur-angsur akan meninggalkan wilayah Indonesia paling lambat sebelum tanggal 1 Januari 1949. Jadi Belanda itu meninggalkan wilayah itu 4 tahun dapat merdeka, jadi tanggal 1 Januari 1949. Nah itu mengenai isi perundingan Kertajati yang pokoknya gitu. Sehingga isinya ada 17 pasal. Kemudian alasan kenapa perundingan ditempatkan di Kuningan, maksudnya di Desa Kertajati Kuningan. Tadinya wilayah ibu kota Jakarta dikuasai tentara Belanda,
Jadi ibu kota Jakarta untuk sementaraan sudah Yogyakarta. Jadi perundingan ditempatkan di Kuningan. Jadi diambil jarak netral antara Jakarta Kuningan karena Kuningan sebutnya aman, nyaman, sejuk. Terus yang mengusulkan tadi itu kebetulan Menteri Sosial namanya Ibu Mister Maria Ulfasantoso, itu yang memilih perundingan Kerjati. Mister itu nama gelar sarjana hukum. Jadi ayahnya pernah menjabat mantan Bupati Kuningan karena Kuningan sebutnya aman, nyaman, sejuk. Nah, jadi setelah itu perundingan Kerjati dilanggar lagi agresif, jadi gagal. Dilanjutkan lagi ada perundingan Renville di kapal Amerika, itu agresif militer pertama pada tanggal 7 Desember tahun 1947. Kemudian sudah itu perundingan Rumroyen ke 49 pada tanggal 7 Desember 9 di Stasiun Jakarta, Pusat Strategi Batavia antara Muhammad Rum dengan Rumroyen dari perundingan Rumroyen.